Halo adik-adik, selamat datang di pembelajaran IPA kelas 8. Baiklah, materi pembelajaran kita pada kali ini yaitu sistem pernapasan pada manusia. Kenapa sih kita bernapas? Karena kita makhluk hidup? Tentu iya ya, karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup oksigen atau O2, kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, dan uap air atau H2O. Nah, oksigen ini yang dibutuhkan tubuh kita untuk melakukan proses metabolisme. Metabolisme itu merupakan proses kimia di dalam tubuh untuk mengubah nutrisi menjadi energi. Selanjutnya yaitu organ-organ pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung, karena udara masuk pertama kali melalui rongga hidung, kemudian melalui faring, laring, trakea, yang dimana trakea ini akan bercabang lagi menjadi bronkus. Nah, kemudian bronkus tersebut akan bercabang-cabang lagi membentuk bronkiolus, dan di ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang disebut dengan alveolus. Nah, bronkus, bronkiolus, dan alveolus tersebut ditutupi oleh organ yang disebut dengan paru-paru. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu organ pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk bersama udara. Selanjutnya ada kelenjar lendir yang dapat membantu mengatur kelembapan udara, karena bisa jadi udara yang masuk sudah terlalu kering, sehingga ketika dia masuk ke bagian kelenjar lendir, dia akan dilembabkan. Selanjutnya adalah faring atau pangkal tenggorokan. Faring disebut juga dengan teka, letaknya bersimpangan antara rongga hidung, tenggorokan, dan kerongkongan. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara pernapasan dari hidung ke laring. Selanjutnya adalah laring. Baiklah, coba teman-teman pegang bagian leher, kemudian berbicara. Adakah yang bergetar? Nah, yang bergetar itulah yang dinamakan dengan pita suara. Letak pita suara berdekatan dengan laring. Pada laring terdapat katup epiglotis yang dapat membuka dan menutup bagaikan pintu gerbang. Nah, maka saat kita bernapas, katup epiglotis akan menutup bagian kerongkongan. Akan tetapi, saat kita sedang makan, katup epiglotis akan menutup bagian tenggorokan. Nah, hal inilah yang bermanfaat agar saat kita makan tidak tersedak. Kemudian, trakea. Trakea disebut juga batang tenggorokan. Strukturnya mirip seperti cincin, yang bertumpuk-tumpuk dan terbuat dari tulang rawan. Pada bagian ini terdapat silia atau rambut halus yang fungsinya sama seperti rambut di hidung kita, yaitu untuk penyaringan. Pada saat udara kotor yang tidak tersaring di rongga hidung, maka akan tersaring di trakea menggunakan silia. Selanjutnya adalah bronkus. Bronkus ini terdapat pada bagian paling dasar dari trakea yang bercabang menjadi dua. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, namun lebih sempit. Bentuk tulang rawan pada bronkus ini tidak teratur dan berselang-seling dengan otot polos. Selanjutnya adalah bronkiolus. Di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung kecil dan dinding yang tipis yang biasa disebut dengan alveolus. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan yang paling utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri terdiri dari 2 lobus. Nah, paru-paru ini dibungkus oleh selaput yang disebut dengan pleura. Pleura ini berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Kemudian alveolus. Alveolus berbentuk bulat seperti anggur.
Alveolus tersusun dari selaput-selaput tipis yang diselimuti oleh pembuluh darah kapiler. Di pembuluh darah kapiler inilah terjadi proses pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Pembuluh darah ini di dalamnya berisi darah yang tentunya akan mengangkut oksigen dan karbon dioksida tersebut ke dalam sel-sel. Demikian pembahasan kita pada kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Terima kasih.